Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Memangkai, kelas 1C D4 TKJJ, NIM 2201 3077. Di sini saya akan menjelaskan gerak lurus fisika terapan. Mekanika merupakan bagian dari fisika yang membicarakan hubungan antar gaya materi dan gerak. Metode matematika yang dapat menjelaskan tentang gerak, khususnya memandang gerak tanpa melihat penyebabnya. Dalam mekanika dikelompokkan. Dalam kinematika, apabila penyebab gerak itu dapat dilihat, maka dikelompok. Dalam dinamika, kinematika ini diberikan sebagai dasar kita untuk mempelajari konsep fisika lebih lanjut, utama yang berkaitan dengan gerak yang mengabaikan penyebabnya. Gerak lurus adalah salah satu pembahasan yang sangat menarik. Gerak lurus juga merupakan hal yang sangat penting dalam fisika. Konsep gerak lurus ini merupakan materi dasar. Dalam fisika, konsep ini juga menjadi materi yang fundamental. Selain itu, materi ini juga memberikan yang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lanjut di bab 2 pembahasan. Gerak merupakan proses perpindahan suatu benda dari titik awal ke titik lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerak ditakdirkan sebagai sebuah peralihan tempat serta kedudukan, baik itu sekali maupun berulang kali. Sementara pengertian gerak berdasarkan hukum fisika, yakni seperti yang dikutip dari buku Aneka Gerak Benda pada tahun 2019, gerak diartikan sebagai sebuah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Sekilas mengenai gerak benda. Sebuah benda dikatakan bergerak apabila posisinya awal dan akhir mengalami perubahan. Untuk penyebab pergerakan juga akan banyak faktor. Bisa jadi faktor seperti faktor alam, faktor sengaja, ataupun faktor mesin. Akan tetapi, pada dasarnya sebuah benda dapat bergerak karena adanya sebuah gaya yang diberikan, seperti didorong, ataupun digeser, maupun ditarik. Ketika bergerak, maka biasanya suatu benda mempunyai acuan tertentu. Acuan yang dimaksud merupakan titik pertama atau posisi awal benda. Apabila benda berpindah dari titik acuan, maka benda tersebut dapat dikatakan bergerak. Sekarang kita masuk di gerak lurus beraturan atau GLB. Pada gerak lurus beraturan, sebuah benda menempuh jarak yang sama serta dalam selang waktu yang juga sama. Contoh soal gerak lurus dan pembahasannya seperti gerak melaju kereta api. Untuk menempuh suatu jarak 2 meter, maka diperlukan waktu 1 detik. Lalu dalam 1 detik kemudian kereta juga akan melakukan sebuah pergerakan secara konstan untuk menempuh jarak sejauh 2 meter. Pada contoh tersebut, Anda dapat menyimak bahwa jarak 2 meter posisinya dapat sebagai berpindah dengan waktu 1 detik ditetapkan sebagai waktu, sedangkan untuk mencari kecepatan V dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Sekarang kita masuk di gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah suatu benda dengan lintasan lurus, namun kelanjutan yang dimiliki mengalami sebuah perubahan yang sama setidaknya 1 detik. Berdasarkan kelajuan yang dimiliki, maka dibedakan menjadi 2 jenis gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak lurus dipercepat beraturan dan gerak lurus diperlambat beraturan. 2 jenis ini berbeda karena ada sebuah variabel berbeda yang mempengaruhinya. Variabel yang dimaksud adalah kecepatan A yang mempengaruhi suatu kecepatan tertentu V.
Nah, sekarang kita masuk di bab 3, kesimpulan. Gerak merupakan sebuah proses perpindahan suatu benda dari titik awal ke titik lainnya. Gerak terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan adalah gerak dari suatu benda pada sebuah lintasan yang lurus di setiap selang waktu yang sama, serta benda tersebut menempuh jarak yang sama pula. Gerak sebuah benda pada satu lintasan yang harus di kelanjuan tetapi tanpa ada perubahan. Gerak lurus berubah beraturan adalah suatu benda dengan lintasan lurus namun kelanjuan yang dimiliki mengalami sebuah perubahan yang sama setidaknya setiap detiknya. Sekian dari saya. Jika ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.